Dan dengan cara istiqomah ngaos kados ngeten iki ya insyaallah akan bertambah kebaikannya. Dan sing awale awake dhewe niki mboten ngertos karena ngaos akhirnya ngertos. Sedikit demi sedikit akhirnya ilmunya bertambah, kantun tanggung jawab kula panjenengan sedaya ngamalaken ilmu. Ngoten. Ngoten jero agama Islam niki diajarakan banyak sekali doa. Ketika kita memakai pakaian, kita dianjurkan untuk berdoa. Ketika kita masuk ke kamar mandi, kita dianjurkan juga untuk berdoa. Kemudian mau tidur juga kita dianjurkan untuk berdoa. Kemudian keluar rumah, ini juga dianjurkan berdoa. Masuk masjid berdoa. Dan di setiap kali kita melakukan kegiatan, ini dianjurkan untuk berdoa. Minimal doa ini ku Bismillahirrahmanirrahim. Supados gak dibarengi setan. Setiap apapun minimal Bismillahirrahmanirrahim. Iki enten di kitab Ihya niku kisah antara setan sing kurus ambek setan sing lemu. Suatu ketika setan kurus sampai setan lemu niki papasan di dalan. Akhirnya ngobrol, nongkrong, kemudian ngobrol setan nih. Kedua setan ini sing lemu, nah kok sing kurus. Tan, setan sampean kok isok kurus kayak ngoten sih sampean iki? Kok mesak nomen sampean iki pakaiane compang-camping, terus awake kuru. Sampean ya opo kok iso kayak ngene? Kemudian sing setan kurus nih jawab, ya opo aku iso lemu? Wong aku nggodha wong sing wong iki setiap kali makan orang ini mesti membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak iso meloi, nggak bisa mengikuti makan juga. Akhirnya aku ya wis kelaparan. Kemudian pas minum ngangkat gelas Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku ya kehausan juga. Ketika dia memakai pakaian, dia membaca Bismillah juga. Akhirnya aku ya nggak memiliki pakaian juga, nggak mengikuti memakai pakaian yang dia pakai. Kemudian pas tidur, dia tidur di kasur, dia mengebas-ngebasi dulu tempat tidurnya, kan itu sunah ya. Saat dari film dikebas-kebasi riyen. Kemudian ya, ketika dia tidur, dia membaca doa Bismika Allahumma ahya bismika amut. Nah, akhirnya aku tersingkirkan. Sing awale kudu aku melok turun di atas kasurnya, berselimut dengan dia. Aku tersingkirkan. Akhirnya aku turunin dek emperan. Akhirnya ya kayak gini ki aku yang kumus-kumus terus nggak memiliki pakaian yang bagus. Dan begitu seterusnya. Monggo diangen-angen kiambak-kiambak. Setiap apa yang kita lakukan harus ada doanya, harus minimal membaca bismillah supaya tidak dibarengi oleh setan. Kemudian setan sing lemu bersyukur nih, oh alhamdulillah. Setan bisa bersyukur ya. Setannya bersyukur kata setan. Oh, bejo teman aku iki. Aku nggodha wong sing gak tahu maca bismillah, akhirnya aku iso lemu makmur kayak ngene iki. Aku sehat, aku gak kademen, aku lek pas turu yo, aku selimutan pisan. Nah, kados ngoten. Niku kisah wonten ten kitab Ihya Ulumuddin karangane Imam Ghazali. Ya. Nah, niku damel angen-angene kula panjenengan sedaya. Ya. Terus intine kula panjenengan sedaya kudu dibarengi setiap apapun yang kita lakukan harus dibarengi kali kalimat tauhid, kali doa, terus nggak disisipi kali setan. Luwe-luwe malih ketika kita menginginkan untuk memiliki anak yang soleh dan solehah, maka ketika kita melakukan hubungan, ya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Ini salah satu langkah kita untuk mencetak anak yang soleh dan solehah. Kemudian ketika anak ini di kandungan, ya kita harus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Minimal kita mendengarkan niki, napa tip lah ya, diputer tip niki, diputer bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Dengan cara kita mendengarkan mawon, insya Allah hati kita ini akan mengikuti. Misalnya moco Al-Quran itu rada kesel, ya kita putar mawon MP3 atau nopo di HP niku. Dengan cara seperti itu insya Allah kita mendengarkan
Dengan cara kita mendengarkan, akhirnya kita masuk ke dalam hatinya kita niat untuk membaca Al-Quran tersebut. Otomatis sing sedang ibu hamil ini tadi nggih bayi ini niki nggih ngrungokaken bisa gitu. Nah, secara ilmu umumnya, ilmu penelitiannya lagi ngoten nah. Bayi yang ada di kandungan harus didengar-dengarkan dengan musik. Ya, tiang-tiang sing Nasrani dirungokno musik, cek anake dadi cerdas, pirosi kados ngoten. Awake dhewe yang muslim nggih dirungokaken bacaan-bacaan Al-Qur'an gitu. Selain cerdas, anak ini akan menjadi anak yang berkah, manfaat barokah gitu. Tidak ada peluang untuk setan membisiki anak tersebut gitu. Kemudian ketika anak ini dilahirkan, kalimat yang pertama didengarkan oleh anak harusnya nggih kalimat azan ambek iqomah. Ngaten niki tugasnya tiyang sepah. Ya, harus diadzani dan juga diiqomai. Karena anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Tinggal orang tuanya yang mengarahkan anak tersebut. Lek pengen anak iki dadi wong sing apik, nggih bakal anak iki dadi wong sing apik. Tapi lek wong tuane pengen ngarahno anak iki dadi wong sing elek, nggih gampang mawon. Nah, wis kono sampean dulin-dulin ae kon wis, gak usah diomong sampean iki. Nah, seperti itu. Terus tanggung jawabnya orang tua ini mulai dalam kandungan. Bahkan belum ada di kandungan, ini sudah tanggung jawabnya orang tua memperbaiki kebiasaannya. Yang awalnya kebiasaannya kurang baik, kalau misalnya pengen mencetak anak yang baik-baik, anak yang soleh-soleh, dia harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya. Insya Allah saelek-eleke wong niku pengen anaknya dadi wong sing apik. Tiang-tiang sing di lapas niku saelek-eleke wong, sak bajingan-bajingane wong pengen anaknya niku gak koyo wong niku. Pengen keturunannya dadi wong sing apik.